Hi everyone, welcome back di Bitcoin Update. Thank you banget buat teman-teman yang udah nge-reach video ini dan yang udah nonton video terakhir sampai selesai. Saya kaget banget, banyak banget yang ngasih komen 2%, which is you guys finish the video totally awesome. Dan 2% itu kalau misalnya teman-teman ada beberapa yang nanya kayak apa sih artinya 2% tuh sebenarnya ya saya cuma menggunakan video analitik daripada YouTube channel saya, dan saya lihat rata-rata tuh yang menyelesaikan video sampai betul-betul finish itu nggak banyak. Jadi sometimes saya khawatir dari informasi yang saya share yang dimasuk, istilahnya bukan yang dimasuk ya, dalam arti yang diterima tuh cuman sekian persen aja, which is nggak bagus. Karena mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa saya lebih ke arah pro Moon Boy, saya lebih ke arah pro ke Bull Boy atau Bear Boy. Jadi ya, I'm totally happy ya dengan respon dan feedback dari teman-teman sekalian. Teman-teman keren banget, dan saya cuma bisa berdoa buat orang-orang yang sampai sekarang masih bertahan di industri cryptocurrency ini. Kita bisa bersama-sama ngelewatin bear market sampai the next bull run, which means next bull run adalah Anda sekalian yang siap untuk menjadi orang ya yang berhasil ya di industri ini. Alright, so di video update kali ini saya pengen tadi ucapin terima kasih. Sudah saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian buat likes-nya dan juga komen dan share-nya. You guys once again totally awesome. Oke, guys, nah next kita bakal update untuk harian ya. Ini udah hari kesekian ya dari terakhir kita update yang lumayan menarik. Jadi sebenarnya gini, untuk Bitcoin kembali lagi ngelihat ke time frame daily dulu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Saya bisa asumsikan bahwa sebelumnya ada semacam ascending channel, and then di break, kemudian sedikit sideways, but then kita ngelihat dia balik naik lagi. Jadi ini kayak something yang menarik. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat atau menilai semua ini berdasarkan sebuah struktur market, ya penilaiannya sebenarnya sederhana. Ini lower high, break, which is dia create lower low, and then pullback. Ya, ini adalah proses pullback-nya sebelum akhirnya dia melanjutkan penurunan. Yang artinya ini adalah lower high-nya dia. But then, yang menarik adalah kita tidak melihat adanya lower low. Satu kali, ya, satu kali di sini. Oke, and then lower high, tapi still no lower low, dua kali, ya. And then lower high, still no lower low. So far udah 3 kali kita bertahan. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ini Oktober itu mau dibawa ke arah Oktober atau ke Oktobul ya, atau mungkin ke Octopus ya, kita nggak tahu. Mungkin ada kepikiran Octopus gitu ya, yang nggak ada yang tahu. Nah, tapi cuman gini teman-teman. Jadi ngelihat situasi sekarang, kita dibikin dilema karena lower high-nya tetap berjalan ya, tapi lower price-nya itu sama. Ya, we are still in the same range. But kalau kalian perhatikan sebetulnya ini ada indikasi lah mengarah ke descending triangle pattern, which means di video yang 2 hari lalu kita udah sempat, atau beberapa waktu lalu kita udah sempat bahas ya, bahwa situasi ini juga pernah terjadi before adanya penurunan yang signifikan pada tahun 2018 ya. Kalian bisa lihat strukturnya lebih kurang sama, membentuk semacam descending triangle pattern, and then pernah terjadi juga pada kisaran 2019 ya, sama polanya juga berbentuk semacam descending triangle pattern. Lantas apakah kali ini itu akan terjadi hal yang serupa? Ada yang bilang ke saya bahwa ya kali ini bisa berbeda kok, karena situasi fundamental, situasi Bitcoin saat ini dan situasi makroekonominya mungkin tidak sama seperti waktu itu. Dan saya totally agree, dalam artian ya di situasi yang berbeda gitu. But then saya realize bahwa ada satu situasi yang sama, yaitu kita sama-sama di bear market. Jadi kita sama-sama menghadapi situasi di mana untuk mendapatkan demand, terutama untuk Bitcoin, itu tidaklah mudah situasi saat ini. Kenapa? Karena Bitcoin dianggap aset beresiko, masih sejalan dengan saham Amerika ya kan. Kemudian juga kita lihat dolar masih akan menguat dengan ada proses istilahnya peningkatan suku bunga, kemudian ada proses tightening juga dengan melakukan tapering, sehingga pemerintah Amerika tidak lagi, terutama The Fed ya, tidak lagi belanja bond ya yang dikeluarkan oleh institutional. Dan yang paling penting dari semua itu adalah masalah chain supply. Kita udah bahas itu di video sebelumnya. Jadi
sebenarnya kalau dari situasi yang sudah kita coba telaah dan kita coba riset, itu semua mengarah ke satu tujuan, yaitu turun ya. Cuman permasalahannya adalah, oke, kita tahu ada yang namanya midterm election. Kita tahu ya ada yang namanya ya kita menjelang mendekati situasi bisa dibilang di mana umumnya di Oktober, November, Desember itu market Bitcoin terutama itu cenderung hijau. Cuman ada satu lagi note yang mungkin teman-teman gak boleh lupakan. Ingat teman-teman, sekarang kasus di Eropa itu ada problem dengan yang namanya energi. Ya, ini krisis energi yang sebetulnya menjadi satu concern kita semua karena mereka di sana akan memasuki winter, musim dingin ya. Dan musim dingin itu butuh yang namanya gas ya untuk mereka dijadikan sebagai penghangat. Last year kayak last year deh. Saya pergi ke Turki, ngerasain November di sana tuh dingin, lumayan dingin. Belum sampai minus, tapi suhu 4 derajat, 3 derajat tuh lumayan dingin. Mungkin sama kalau di Indonesia tuh kayak di Jogja ya, di Bromo tuh, itu yang sampai minus. Itu aja istilahnya kita butuh pakaian super tebal. Dan buat rata-rata orang di sana, sebetulnya mereka punya kebiasaan itu ketika di ruangan ya, itu menyalakan yang namanya heater. Nah, heater itu perlu energi. Dan energi saat ini sedang rare di sana. Dalam artian akibat masalah pipeline yang dari Rusia ya, pokoknya itu segala drama ya teman-teman. Karena kita tahu drama Rusia saat ini kan sedang diberikan sanction. Jadi mereka marah, mereka nggak mau ekspor pasokan energi ke negara-negara di Eropa lagi, dan akhirnya menjadi trouble gitu loh. Dan oleh karena itu, menurut saya agak kurang sesuai aja timelinenya. Kalau misalnya kita bisa ngelihat Bitcoin tuh totally bullish gitu loh. Cuman yang namanya relief rally, as we know, itu bisa terjadi. Namanya juga relief ya. Relief tuh kayak lega gitu loh ya. Dalam arti ini tekanan harga digencet, semakin lama semakin menyempit, dan akhirnya Bitcoin pada akhirnya akan disuruh memilih. Ya, yang perlu saya note dari video ini adalah, ingat teman-teman, Bitcoin tuh punya satu kebiasaan unik ya. Dia sering banget menciptakan yang namanya fake out. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan, there you go ya. Ada sebuah ascending triangle, breakout and then fake out. Oke, itu satu kali ya, nggak satu kali. Kemudian ada falling wedge pattern, breakout, and then fake out ya, dua kali. Kemudian ada ascending triangle, oke, breakout, and then fake out. 3 kali teman-teman ya, 3 kali sudah Bitcoin melakukan hal tersebut. Kemudian another falling wedge ya, breakout, and then fake out, turun lagi ya. Dan sekarang sih untungnya kita nggak tahu ya, belum terjadi. Tapi seandainya kita ngelihat ada yang namanya reaksi terhadap breakout ini, kemudian kita ngelihat dia balik impulsif, maybe dia ngetes ke level tertentu seperti di kisaran 22.500, and then the next thing yang can possibly happen still ya, yang bisa terjadi adalah ketika kita ngelihat harga terreject dan kembali tertekan lagi. Jadi itu yang perlu di note, pakai banget buat kita. Ibaratnya kalau misalnya kita mau manfaatkan, boleh. Cuman, pertimbangkan exit plan-nya tidak dalam keadaan kita berharap untuk mendapatkan jackpot. Ya, jackpot yang diharapkan adalah to the moon, 30.000 ya, 25.000. 22.500 kita lihat dulu reaksinya. Oh, mulai ketahan, mulai goyang, kelihatan mulai melemah buyersnya. Boleh dipertimbangkan untuk mencari potential area di mana kita bisa exit kalau misalkan teman-teman ada yang entry buy atau long position terhadap progress trading kita. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi yang sebenarnya saya pengen note adalah lebih ke arah sana. Agak berhati-hati dengan karakteristik Bitcoin yang biasanya cenderung pump dulu sebelum dia dump ya. Kayak misalnya contoh, ya ini kayaknya tambahan ya. Falling wedge, dia pump, reject trendline and then dump ya. Itu terjadi lagi baru-baru ini. Dan kalau misalnya kita lihat secara time frame 4 hour, sebetulnya kita berada di posisi trendline tersebut sedang testing, dan yang perlu di notice adalah guys, kita punya resistance di sini
ya, based on resistance yang ada di sini. Dan kalau kalian gunakan Fibo retracement dari top to bottom di level yang sama merupakan area Fibo 61,8%. Jadi memang kalau menurut pandangan saya ini akan sangat krusial kalau Bitcoin bisa break dari sini. Maybe relief rally itu bukanlah hanya sekedar impian, mungkin betul-betul bisa terjadi. Tapi ingat teman-teman, di balik setiap adanya relief rally tersebut selalu ada potensi market bisa terreversal. Ingat bahwa situasi kita masih belum dalam keadaan yang prima, jadi agak kurang masuk akal kalau kita ngelihat retail banyak spending uang mereka untuk beli aset beresiko. Oke, jadi itu sedikit note buat teman-teman semua. At least kita ngelihat Bitcoin hari ini rebound. Saya juga ada long position. Saya sudah secure sebagian porsinya di area resistance saat ini karena mempertimbangkan resiko yang tadi kita bicarakan. Tapi kalau misalnya seandainya berhasil break, nanti saya akan pertimbangkan untuk menambah porsi pada posisi yang sedang berlangsung. Jadi itu setidaknya strategi saya untuk saat ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah mendapatkan informasi ini. Semoga kiranya bisa memberikan manfaat yang positif. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten atau video yang saya jelaskan, berikan tombol likes-nya dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai ketemu di update berikutnya. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan dan God bless everyone. Cheers guys. Bye bye.